Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Norvinasari dengan NIM 23101231200018. Hari ini saya akan membuat sebuah video edukasi untuk mata kuliah psikologi belajar yang diampu oleh Ibu Dr. Irianti Rahmayani, SPSI MPD. Nah, jadi teman-teman, dalam psikologi belajar ada yang namanya teori sibernetik. Bagaimana sih belajar menurut teori ini? Nah, jadi menurut teori sibernetik, belajar merupakan sistem pengolahan informasi. Proses belajar memegang peranan penting. Namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi memudahkan dalam penyampaian pembelajaran kepada para siswa. Dan menurut teori ini tidak ada cara belajar apapun yang ideal untuk para siswa, karena para siswa tentunya memiliki sistem penerimaan sistem informasi yang berbeda-beda. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang teori sibernetik, ternyata sistem informasi sangat penting dalam pembelajaran para siswa, tapi ada kalanya para siswa yang kesulitan atau bahkan merasa sangat kesusahan dalam menerima informasi ketika belajar. Nah, ini memungkinkan adanya suatu masalah yang terjadi pada siswa tersebut, entah itu kurangnya pemahaman atau kurangnya motivasi, atau bahkan siswa tersebut mengalami yang namanya trauma belajar. Nah, tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang sangat signifikan bagi para siswa. Dan ternyata trauma belajar ini juga sudah berkali-kali disampaikan oleh guru gembul bahwa para siswa atau para anak-anak di Indonesia banyak yang mengalami yang namanya trauma belajar. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu membuat masyarakat menjadi trauma terhadap hal-hal yang berbau pengetahuan. Karena ketika diajarkan pengetahuan di sekolah, mereka diajarkan tentang tekanan. Mereka tidak diajarkan tentang hal-hal yang menyenangkan dari ilmu pengetahuan, tapi mereka diajarkan tentang besok ulangan, dan gurunya killer, dan gurunya apa, dan tugasnya banyak, dan sebagainya. Akibatnya adalah ketika orang-orang Indonesia beranjak dewasa, mereka menjadi agak trauma dan takut terhadap hal-hal yang berbau pengetahuan. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi para siswa yang mengalami trauma belajar ini? Dalam layanan konseling, ada yang namanya layanan dalam bidang belajar. Jadi, guru BK bisa melakukan layanan konseling, entah itu secara individu maupun kelompok. Apabila siswa yang mengalami trauma belajar ini masih sedikit, guru BK bisa melakukan konseling secara individu dengan menanyakan apa yang mereka rasakan selama belajar, atau mungkin mengulik-ulik tentang seperti apa masa lalu mereka sehingga mereka sampai mengalami yang namanya trauma belajar. Lalu guru BK juga bisa melakukan bimbingan secara berkelompok dengan para siswa yang mengalami masalah yang serupa, yaitu trauma belajar, dengan cara membimbing mereka dan memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa semangat dalam belajar, dan juga memberikan edukasi kepada para siswa tentang mengapa mereka harus rajin belajar, mengapa mereka harus belajar hal tersebut, dan memberitahu mereka beberapa motivasi agar mereka bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri mereka dan bisa rajin dalam belajar. Kemudian ada beberapa teknik atau terapi yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini. Yang pertama ada terapi kognitif, yaitu mengubah pikiran mereka yang tadinya negatif menjadi positif. Yang tadinya mereka berpandangan negatif mengenai pembelajaran, kita bisa mengubah mindset atau pola pikir mereka menjadi positif, sehingga nantinya mereka tidak lagi berpikir yang negatif atau malah tertekan dalam belajar. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya terapi emosi, yang dimana kita mampu mengelola emosi atau stres dan tekanan yang mereka alami selama belajar. Hal tersebut bisa dikolaborasikan dengan terapi permainan. Kita bisa mengajak mereka bermain untuk menetralkan pikiran mereka dan menghilangkan stres dan tekanan yang mereka alami,
sehingga mereka lebih santai dan lebih rileks karena sudah melakukan permainan tersebut. Setelah melakukan beberapa terapi tersebut, nantinya diharapkan para siswa tidak lagi mengalami yang namanya trauma belajar, dan mereka bisa lebih santai dan lebih bisa menerima pembelajaran secara optimal dan mampu meningkatkan nilai mereka dalam pembelajaran. Tentunya cara-cara tadi tidak bisa dilakukan hanya dengan dalam satu kali pertemuan dan harus konsisten dan harus ada komitmen di antara kedua belah pihak. Baik, itu tadi video edukasi dari saya mengenai teori sibernetik dan masalah trauma belajar dan bagaimana cara mengatasinya dalam layanan bimbingan dan konseling. Semoga dapat bermanfaat dan tidak ada lagi siswa yang merasa trauma dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.